Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat fisika dan para pencinta fisika dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita berjumpa di kanal YouTube saya, Doni Andra Fisika Channel. Pada kali ini kita masih membahas topik terkait dengan mekanika ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu terkait dengan dinamika gerak gitu ya. Masih untuk kasus-kasus pada sistem katrol ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait sistem katrol yang kedua masanya digantung. Nah, yang berikutnya saya contohkan sistem katrol yang bebannya salah satunya ada landasannya gitu ya. Nah, baik untuk kasus katrolnya diabaikan ataupun tidak diabaikan. Jadi di sana ada yang hanya berlaku konsep dinamika translasi saja, ada juga yang melibatkan dinamika rotasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masih melanjutkan topik masalah dinamika ini, baik dinamika translasi maupun rotasi, tapi lebih melanjutkan pada contoh yang kedua kemarin, yaitu terkait dengan benda dihubungkan dengan katrol dan yang salah satunya berada pada landasan. Kalau yang kemarin landasannya kasusnya berupa landasannya licin, nah pada kesempatan ini kita tinjau bagaimana kalau landasannya kasar gitu. Jadi semakin banyak variasi variabel yang harus kita perhatikan ya. Oke ya, kita mulai aja gitu ya, tanpa berpanjang lebar lagi. Oke ya, jadi kita akan mempelajari masalah masih dinamika gerak ya. Dinamika gerak di sini nanti bisa berupa gerak rotasi maupun gerak translasi gitu ya. Karena kenyataannya kita melibatkan kedua konsep itu ya. Nah, oke, sekarang kita gambar ulang yang sistem yang kemarin, katakanlah ya. Ada sebuah katrol gitu ya. Nah, pada katrol itu kita hubungkan dengan dua buah beban, katakanlah M1 dan M2 gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian katakanlah ini M1-nya, ini M2-nya gitu ya. Kemudian katakanlah kalau kemarin kasusnya landasannya licin, ini bidangnya kita anggap kasar ya. Dengan koefisien gesekannya katakanlah alfa, kita katakan alfa gitu ya. Koefisien gesekannya alfa. Terus berapa ininya percepatan dan tegangan talinya. Oke ya. Untuk pertama katrolnya diabaikan terlebih dahulu ya. Oke, langkah pertama adalah kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut ya. Oke ya, kita uraikan. Di sini ada gaya berat W1 katakanlah, kemudian di sini ada W2 gaya beratnya, ada gaya normal gitu ya. Kemudian di sini ada ya T1 ini ya, T1 ini juga T2 ini berarti nilainya saja yang saya ini kan ya. Kalau ada arah dia pakai minus salah satunya berarti kan. Oke, kemudian bendanya bergerak ke sini, katakanlah berarti yang ini ke sini. Nah, hati-hati, katanya kan bidangnya kasar. Berarti yang di sini ada gaya apa? Ada gaya
gesekan antara benda ini, antara M2 dengan landasannya. Setelah kita misalkan F ya, F. Nah, gaya gesekannya F. Ingat, gaya gesekan itu sifatnya menghambat ya, menghambat. Jadi dia berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kalau bendanya ke kanan, maka gaya gesekannya arahnya ke kiri, pun sebaliknya gitu ya. Oke, intinya pokoknya konsepnya gaya gesekan itu menghambat atau melawan arah gerakan benda gitu ya. Nah, untuk konteks benda yang sudah bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis ya. Oke, ingat di sini koefisien gesekannya ini alfa ya. Nah, sekarang kita tinjau ya, tinjau keseluruhan gaya yang bekerja pada sistem ini ya, untuk mendapatkan percepatan dan tegangan talinya dengan konsep hukum 2 Newton. Oke ya. Kita ganti pena warna biru ya. Oke ya. Nah, lagi-lagi mungkin di sini kita akan meninjaunya secara keseluruhan ya. Oke ya, tinjau ya. Tinjau sistem ya secara keseluruhan ya. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa berdasarkan hukum 2 Newton, resultan gaya yang bekerja pada sistem itu ya sama dengan M totalnya dikali percepatan sistem ya. Gitu ya. Maksud gaya, resultan gaya ini adalah gaya-gaya yang searah dan berlawanan arah ya. Kalau misalnya kayak N dan W2 ini kan tegak lurus dengan arah percepatannya, maka dia tidak berpengaruh ya dalam perhitungan ini, karena dia tegak lurus dengan ini. Jadi sehingga yang kita tinjau adalah yang searah atau berlawanan arah saja ya. Oke. Sehingga resultan gayanya ada apa saja? W1 ya, ditambah ada T1 mungkin ya, dikurang T1 juga ya, ditambah T2 dikurang T2. Nah, dikurang gaya gesekannya ya, sama dengan M1 plus M2 dikali percepatannya. Ingat ya, ini katrolnya kita abaikan dulu ya, sehingga ini ada yang meniadakan ya, T-nya hilang ini ya. Oke, sehingga tersisa W1 dikurang F sama dengan M1 plus M2 dikali H. Atau kalau kita tinjau besarnya saja, nilainya saja, itu adalah katakanlah vektor satuannya ya, M1 tambah M2 dikali A dikali vektor satuannya ya. Oke, sehingga kalau kita tinjau nilainya saja yang ini ya, seperti biasanya, maka hasilnya adalah ya W1 dikurang F sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A ya. W1 nya apa? M1 kali G dikurang F nya itu apa? Ingat, gaya gesekan itu rumusnya koefisien gesekannya ya. Maaf, ini tadi kita misalkan alfa ya tadi ya, koefisien gesekannya dikali dengan gaya normal benda kedua ya, sama dengan M1 plus M2 dikali A. Nah, gaya normalnya gimana mendapatkannya? Kita lihat, tinjau benda 2 ya, untuk mendapatkan N2 nya bagaimana.
gaya normal tadi. Kita tinjau benda 2 ya. Maka kita lihat kan di benda 2 itu ada W ya, yang terkaitan dengan N ya, sama N ya, W dan N ya, yang mana saling berlawanan. Tapi kita lihat benda itu kan geraknya kalau pada landasan horizontal, tidak lompat-lompat vertikal, sehingga pada arah vertikalnya resultan gayanya 0 ya, sigma F. Katakanlah kalau kita umpamakan yang ke arah vertikal Y misalnya sama dengan 0, atau dengan kata lain N min W sama dengan 0, N sama dengan W ya. Oke ya, sehingga kalau maaf ya, jadi kalau nilainya aja yang sama ya, arahnya berbeda ya. Oke, sehingga N-nya berapa? N-nya sama dengan ya W tadi M kali G ya, M2 ya dalam hal ini ya, karena N2. Oke, sehingga kita substitusikan ke atas nilainya ya, M1 dikali G dikurang alfa dikali N2 nya apa? M2 dikali G sama dengan ya M1 plus M2 dikali dengan A ya, sehingga G nya kita faktorkan, M1 dikurang alfa M2 dikali G sama dengan M1 plus M2 dikali A, sehingga A nya sama dengan ini dibagi ini ya, sehingga A nya sama dengan M1, saya hapus dulu ya biar agak ke bawah dikit, A sama dengan M1 dikurang alfa M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikali dengan G. Inilah rumus percepatannya ya. Inilah rumus percepatan bagi sistem di atas ya. Untuk bidang yang kasar ya, ada pengaruh dari ini ya, gesekannya gitu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan tegangan talinya? Tegangan talinya T1 T2 nya bagaimana ya? T1 dan T2 nya bagaimana gitu ya. Nah, kita tinjau masing-masing benda ya, tinjau benda 1 untuk mendapatkan T1 nya. Berarti benda satunya berarti apa? W1 ya dikurang T1, atau kalau kita mau langsung ke ke nilainya saja juga boleh ya. W1 min T1 sama dengan sama dengan M1 dikali A ya. W1 nya M1 kali G min T1 sama dengan M1 dikali A, atau T1 nya sama dengan M1 dikali G minus M1 dikali A, sehingga T1 sama dengan M1 kali G dikurang M1. A nya disubstitusi dari yang ini tadi ya, dari sini ya, A nya ini M1 min alfa M2 dibagi M1 plus M2 dikali dengan G ya, sehingga kita dapatkan, atau saya buat agak ke sini ya, T1 sama dengan ya G nya kita faktorkan M1 minus ini M1 kuadrat
atasnya min alfa M1 M2 per ini ya M1 plus M2 dikali dengan G ya. Atau kalau kita samakan penyebutnya, T1-nya sama dengan ya M1 plus M2 yang ini dikalikan M1 dikali M1 plus M2 minus M1 kuadrat, ini minus kali ini plus jadinya ya, plus alfa M1 M2 ya dikali dengan G ya, sehingga T1 sama dengan M1 kuadrat ditambah, kita kalikan ya, ini kali ini dikali ini, berarti M1 kuadrat plus M1 M2 minus M1 kuadrat plus alfa M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikali dengan G ya, sehingga T1-nya kita sederhanakan lagi, yang bisa di cancel ini 0 ya. Oke, M1 M2-nya ini kan bisa kita faktorkan ya, jadi sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah ini per M1 plus M2 ya, atasnya pembilangnya M1 M2 nya kita faktorkan ya, jadi 1 plus alfa ya dikali M1 M2 ya dikali dengan G ya. Jadi inilah nilai tegangan talinya T1-nya ya. T1-nya seperti ini. Bagaimana dengan T2-nya? Ya. T2-nya adalah ya, kita tinjau M2 ya. Kita tinjau M2, maka ya kita lihat lagi di M2-nya, maka ada T2 dan F ya, gaya-gaya yang searah dengan percepatannya ya. Maka T2-nya searah, F-nya berlawanan, maka T2 minus F, ini saya nggak pakai arah lagi ya, dikali M2 dikali A ya. T2-nya apa? Belum tahu, yang kita cari. F-nya tadi mu kali N sama dengan M2 dikali A. N-nya tadi sama dengan Mg ya. T2 sama dengan mu N plus M2 dikali A. Nah, T2 sama dengan mu N-nya tadi M2 dikali G ya, ditambah M2 dikali A-nya apa? A-nya ini tadi ya. Mana tadi? Ini. A-nya adalah mana tadi? Ini M1 min alfa M2 ya. M1 min alfa M2 dibagi M1 plus M2 dikali dengan G. Sehingga G-nya lagi-lagi kita faktorkan. Ya, jadi mu M2 ditambah M2 ya, atau langsung aja kita M2 nya dikalikan M1 M2 minus alfa M2 kuadrat ya dibagi M1 plus M2 dikali dengan G ya. Maaf, tadi kita sepakati koefisien gesekannya bukan mu ya, tapi alfa. Nanti kok muncul apa? Variabel baru, apa itu mu? Ya. Oke, sehingga kita sederhanakan lagi, disamakan penyebutnya ya. M1 plus M2 yang atasnya tadi jadinya alfa M2 dikali M1 plus M2
ditambah M1 M2 minus alfa M2 kuadrat ya, dikali dengan G. Ada yang bisa sederhana nggak? Kita uraikan dulu ya. Alfa M1 M2 ditambah alfa M2 kuadrat tambah M1 M2 minus alfa M2 kuadrat dibagi M1 plus M2 dikali dengan G ya. Ini T2-nya. Sehingga T2-nya bisa kita sederhanakan ya. Yang ini saling meniadakan ya. Ini juga bisa kita ini ya, kita faktorkan. Maaf, saya pakai biru ya. Ya. Sehingga ini apa? Ini kan sama ya, tinggal ada 1 sama alfa. Berarti 1 plus alfa M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikali G ya. Dikali G. Nah, inilah T2-nya. Loh, kok sama dengan T1? Saya kebablasan. Tapi ini sekaligus membuktikan bahwa T1 sama dengan T2. T1-nya apa tadi? 1 plus alfa M1 M2 sama ya. T1 sama dengan T2 ya sama. T1 sama dengan T2 sama dengan T. Kenapa? Karena katrolnya diabaikan. Kita sepakati tadi awal. Saya juga kebablasan ya. Jadi sehingga T-nya sama. Jadi cukup dicari T1. Kalau arahnya aja yang berbeda ya. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana kalau katrolnya tidak diabaikan? Gitu ya. Kalau katrolnya tidak diabaikan, bagaimana sih ininya? Percepatan dan tegangan talinya, berarti kita tinjau katrolnya. Jadi yang kedua, bagaimana kalau jika katrol tidak diabaikan ya, berarti kita harus meninjau katrolnya ya. Oke, kita tinjau ya. Untuk M1 tadi kita harus cari T1 dulu ya. Tinjau. Kalau M1 udah sama kayaknya ininya ya, nggak perlu lagi ya sebetulnya. T1 tadi apa? T1 kan sama dengan, coba kita cari T1 kan sudah ada tadi ya. Maaf ya agak macet-macet ini. T1 nggak yang ini ya. Kita gunakan yang ini. Rumus umumnya dulu. T1 sama dengan M1G dikurang M1A ya. Nggak usah bingung ya nyari T1-nya. M1G minus M1A ya. T2-nya kita cek lagi, T2-nya dari yang sebelum diganti A tadi. Mana T2? Nah, pakai yang ini. Ini ya. T2 sama dengan ya alfa N plus M2. Alfa N plus M2A ya. N-nya tadi apa? M2 kali G ya, alfa M2 kali G plus M2 kali A. Ini nggak usah bingung juga mencari apa T2-nya dari mana. Yang dari atas sudah saya jelaskan tadi ya, sama masih ininya ya. Sekarang kita hanya meninjau katrolnya. Tinjau katrol. Nah, katrolnya apa yang bisa kita ambil dari katrol? Kan dia berotasi. Oh ya, perlu saya tegaskan ya. Katrolnya itu hanya berotasi ya. Dia tidak translasi. Jadi katrolnya kan tetap posisi secara ininya ya. Hanya sudutnya aja yang berputar. Dia berputar pada tempatnya saja kan, nggak
nggak sambil bergeser secara liniernya ya, nggak bergeser, jadi dia tidak bertranslasi, hanya berotasi ya. Maka sigma taunya sama dengan I alfa ya, atau kalau kita berbicara besarnya saja ya, sigma tau sama dengan I alfa. Taunya apa? Berarti kan sama yang dengan pada video sebelumnya kan, kok hanya begini ya dia ya. Maaf, ini lurus lah ya, dianggap lurus. Ini T2, ini T1, ini R ya, ini juga R, ininya lengannya. Jadi karena yang berputarnya searah jarum jam akibat gaya T1, sementara T2 nya melawan, maka T1 R min T2 R sama sebetulnya dengan kemarin ya. I alfanya A per R, atau ini kita faktorkan. Nah, lambat laun kalian akan jadi terbiasa, karena hampir-hampir mirip toh sebetulnya. Sehingga T1 min T2 sama dengan I alfa R kuadrat ya. Sekarang disubstitusikan T1-nya. Ini T1, ini T2. T1-nya M1G min M1A. M1G min M1A dikurang dengan T2. T2 tadi apa? Alfa M2G alfa M2G ditambah ya. Tambah apa kurang? Tambah M2A. Bener gak sih? Oke. Oke, tambah M2A sama dengan I A per R kuadrat. Oke ya. Sehingga ini kita keluarkan dari kurungnya ya. Minus alfa M2G dikurang, ini minus kali plus, minus M2A sama dengan I A per R kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang A dengan A, yang G dengan G ya. M1G minus alfa M2G sama dengan positif M1A ditambah ya M2A ditambah I A per R kuadrat. Oke ya. Oke, kita faktorkan G dan A-nya. M1 min alfa M2 G sama dengan ya, kita faktorkan yang A-nya juga ya, M1 plus M2 plus I A per R kuadrat dikali maaf, A-nya udah kita faktorkan ya di sini. Berarti ini hanya I per R kuadrat ya dikali A ya. Sehingga A-nya tidak lain adalah apa? A-nya ya udah M1 min alfa M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat ya dikali G ya. Nampak ya pengaruh dari gesekannya ya, dan rotasinya. Ini pengaruh dari gesekannya di sini, lihat ini rotasinya terlihat di sini ya. Oke, tinggal kalau silinder pejal I-nya diganti apa gitu ya. Kalau dia silindernya berongga, I-nya diganti apa. Nah, T-nya juga dengan cara yang sama tadi bisa Anda, misalnya kita ceklah satu aja, T1 misalnya, yang mudah T1 aja lah ya. T1 misalnya, T1 sama dengan apa? M1G minus M1A. A-nya diganti M1G minus M1 kali A-nya apa? Ya, A-nya yang barusan kita dapat tadi. Ini ya. Ya, M1 min
alfa M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat dikali G, sehingga kita sederhanakan G-nya kita faktorkan, ini M1 minus ini M1 kali sini ya, M1 minusnya tetap ya di situ, M1 kuadrat, M1 kali min itu min alfa M1 M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat dikali dengan G ya. Selanjutnya ya, kita samakan penyebutnya, M1 plus M2 plus I per R kuadrat ya, ini M1 dikali penyebutnya ya, M1 plus M2 plus I per R kuadrat, ini minus kali ini minus ya, minus kali minus plus alfa M1 M2 ya dikali dengan G, sehingga hasilnya adalah T1 sama dengan ini M1 kali M1 M1 kuadrat, M1 kali M2 M1 M2 M1 kali I per R kuadrat minus M1 kuadrat plus alfa M1 M2 dibagi M1 plus M2 plus I per R kuadrat dikali dengan G ya, sehingga T1 nya sama dengan, ini kita sederhanakan lagi ya, ada yang bisa sederhana, ini coret ya, ini coret. Oke, berarti jadinya adalah yang bisa, terus ini juga lihat ya, ada M1, ini M1 tapi ada alfa ya, koefisiennya depannya, tapi tetap kita bisa sederhanakan, jadinya ini 1 plus alfa M1 M2 ya ditambah M1 I per R kuadrat dibagi M1 plus M2 ditambah I per R kuadrat dikali G ya. Inilah rumusan T1-nya ya. Nah, dengan cara yang sama untuk T2-nya juga nanti kalian bisa cari sendiri ya. Coba dicoret-coret sendiri T2-nya ya. Tinggal mana T2 tadi? T2-nya ini tinggal A-nya diganti yang ini ya, diganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Disederhanakan insyaallah bisa ya. Nah, coba kita bandingkan nilai T1 yang untuk katrol yang diabaikan dengan yang tidak diabaikan. Ini yang tidak diabaikan ya. Jadi ada di atasnya ada pengaruh katrolnya, ini pengaruh katrolnya ya, ini juga ya. Baik pembimbing menyebutnya. Kalau kita ini 0 ya diabaikan, berarti jadinya hanya ini kan. Sama nggak dengan tadi T1-nya, coba. T1-nya sama ya kayaknya ya. Nah, T2 ya, T1 tadi ini sama ya. Jadi kalau dibuat I-nya 0 tadi, maka hasilnya sama. A-nya juga akan sama. Coba kita lihat A-nya. Ini kan ya, yang ini. Nah, kalau coba ya lagi mana A-nya tadi yang untuk katrol yang, nah ini A-nya ya. Nah, kalau ini 0 berarti kan ya jadinya sama lagi ya dengan oke ya. Oke, ini untuk kasus meneruskan kasus yang kemarin gitu ya, tapi untuk bidangnya ingat ada bidangnya, yang kasus yang ini ya bidangnya kasar dan katrolnya ada yang diabaikan dan tidak diabaikan. Kalau sebelumnya bidangnya licin, katrolnya diabaikan dan tidak diabaikan juga gitu ya. Jadi sehingga terlihat dari persamaan yang kita peroleh apa perbedaannya gitu. Kemudian kalau kita reduksi ke kasus khusus misalnya, sehingga persamaan tersebut mereduksi menjadi ya bentuk yang khusus tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya hanya memahami ya secara utuh dari misalnya ketika ada suatu
persoalan, kita mampu karena kita berbicara dinamika di sini, mengidentifikasi ya gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem itu gitu ya. Kemudian setelah kita mampu identifikasinya, misalnya kita lihat arahnya, gaya yang searah dengan arah gerakannya bernilai positif, yang berlawanan dengan arah gerakannya nilainya negatif gitu ya. Nah, kemudian diperhatikan juga geraknya itu hanya translasi saja atau rotasi saja gitu ya. Jadi harus jeli melihat seperti baru ketika sudah kita identifikasi seperti itu, maka kita bisa meninjaunya satu persatu sistem tersebut, bisa juga secara keseluruhan gitu ya. Nah, tinggal nanti menggunakan hukum 2 Newton dan yang untuk konsep dinamika rotasi juga ya. Dua hal itu sebenarnya yang kita tekankan gitu ya. Nah, untuk yang misalnya kasus yang landasan tadi kan, untuk yang benda di landasannya kan, kenapa kok yang N dan W-nya itu awalnya tidak terpakai? Kalau itu kan sebenarnya dia tidak bergerak lompat-lompat, maka tidak dihubungkan dengan percepatannya. Tapi ketika untuk menghitung gaya gesekannya tadi baru dipakai ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana seperti itu ya. Jadi lagi-lagi saya tekankan, pahami konsep terlebih dahulu ya, banyak-banyak berlatih, insya Allah akan mudah bagi kalian untuk mengerjakan berbagai persoalan fisika gitu ya. Demikian untuk pembahasan kita kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang, silakan dikritisi ya, komentar di kolom komentarnya gitu. Silakan jika video ini kalian anggap bermanfaat, monggo di-share ke teman-temannya gitu ya. Jangan lupa subscribe dan like gitu ya, kalau biar saya semakin semangat lagi untuk berkarya, membuat konten-konten di YouTube terkait pembelajaran fisika gitu ya. Mungkin kedepannya nanti akan saya tambahkan dengan penjelasan matematika juga gitu, untuk yang hal-hal yang menurut saya simple dipahami dan saya punya cara tersendiri gitu. Bukan cara tersendiri sih, lebih ke maksudnya ini sebetulnya nggak susah gitu loh ini memahaminya gitu ya. Oke ya, demikian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.